Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Selasa 12 Januari tahun 2021, kita bertemu lagi untuk belajar tentang materi kekongruenan dan kesebangunan anak-anak. Oke, semoga kalian sehat selalu. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Oke, pada pertemuan kali ini kata kunci yang harus kalian cermati adalah yang pertama kongruen, yang kedua faktor skala, dan yang ketiga adalah sebangun. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari: 1. Menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan untuk antar bangun datar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Pengalaman belajar yang diharapkan: 1. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan sifat atau karakteristik benda dengan permukaan yang kongruen atau sebangun berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, membuat model, menggambar atau melukis, menentukan bangun-bangun datar yang kongruen atau sebangun dengan berbagai cara dan posisi. 3. Menguji dua segitiga sebangun dan dua segitiga kongruen. Yang keempat, menentukan panjang sisi, besar sudut atau unsur lainnya berkaitan dengan bangun datar yang kongruen atau sebangun, dan menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait dengan konsep kekongruenan dan kesebangunan. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan batasi, yaitu kekongruenan bangun datar dan segitiga. Oke, secara umum materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar itu ada syarat-syarat kekongruenan, kemudian syarat kesebangunan. Nanti kekongruenan ada bangun datar dan segitiga, kemudian kesebangunan juga gitu, bangun datar dan segitiga. Kemudian syarat kongruen segitiga, syarat kesebangunan segitiga. Oke. Perhatikan benda berikut. Coba kamu amati benda di bawah ini. Ada dua gambar mobil yang kongruen. Yang A ini adalah gambar mobil yang kongruen. Yang B adalah dua gambar mobil yang tidak kongruen. Jadi ada sepasang mobil yang kongruen, yaitu pada gambar A, dan sepasang mobil tidak kongruen pada gambar B. Perhatikan dengan teliti gambar berikut. Dua kursi yang kongruen, yang A, kemudian ada dua kursi yang tidak kongruen. Ada lagi 5 gambar pensil yang kongruen, 2 gambar pensil tidak kongruen. Jadi ada pensil yang kongruen dan tidak kongruen. Kalian cermati. Perhatikan lagi, ini adalah dua figura yang kongruen dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm. Gambarnya berbeda namun ukurannya sama. Jadi dua figura lukisan di atas adalah kongruen. Untuk gambar figura yang tidak kongruen, ini panjangnya 40, satunya 80, lebarnya 30, satunya lebarnya 40. Nah, sekarang kalian bisa mengatakan
atau menyimpulkan mengapa dua bangun itu kongruen, ya. Tentu kalian sudah punya jawaban bahwa dua bangun dikatakan kongruen itu jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Perhatikan pasangan bangun berikut. Dua persegi yang kongruen, kemudian dua persegi panjang yang kongruen dan dua persegi yang kongruen, kemudian ada 3 bidang kongruen dan 3 tabung kongruen. Pasangan bangun yang kongruen. Gambar di bawah adalah contoh yang tidak kongruen. Jadi dua persegi panjang tidak kongruen, dua segi 4 tidak kongruen. Ini dua bintang tidak kongruen, dua tabung tidak kongruen. Mengapa bangun 4.6 kongruen, bangun 4.7 tidak kongruen? Syarat apakah yang dipenuhi oleh bangun gambar 46 yang tidak dipenuhi oleh bangun gambar 4.7? Saya ulang, kita lihat gambar 4.6. Gambar titik 6. Oke, ini kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan gambar 4.7 itu meskipun bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda sehingga dia tidak kongruen. Bagaimana cara mendapatkan bangun yang kongruen? Itu bisa menggunakan translasi atau bergeseran. Jadi kalau ada benda digeser, maka benda tersebut pasti kongruen. Kemudian ada cara lagi. Jadi bangun yang kongruen itu disimbolkan dengan tanda sebagai berikut. Jadi ini tanda kongruen. Bangun ABCD tadi yang ditranslasi digeser itu kongruen dengan EFGH. Jadi disimbolkan dengan simbol berikut. Jadi dengan translasi jadi digeser. Kemudian untuk mendapatkan dua bangun kongruen itu bisa dengan rotasi, dengan memutar benda tersebut. Jadi bendanya tidak berubah, hanya diputar saja, maka dia kongruen. Kemudian perhatikan syarat. Oke. Sekarang langsung kita syarat dua bangun datar kongruen, ya. Dua bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama itu dinamakan kongruen. Jadi dua bangun segi banyak atau poligon itu dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu satu, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan bangun datar berikut. Ada bangun ABCD dan bangun JKLM. JKLM. Sudut A itu bersesuaian dengan sudut J. Sudut B bersesuaian dengan sudut K. Sudut C bersesuaian dengan sudut L. Sudut D bersesuaian dengan sudut M. Besar sudut A itu sama dengan besar sudut C. Jadi besar sudut A itu sama dengan besar sudut C. Besar sudut B itu sama dengan besar sudut K. Besar sudut C sama dengan sudut L. Besar sudut D sama dengan besar sudut M. Nah, ini adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB bersesuaian dengan JK, BC bersesuaian dengan KL, CD bersesuaian dengan LM, DA bersesuaian dengan MG.
Begitu juga panjang AB itu sama dengan JK, panjang BC sama dengan KL, panjang CD sama dengan CD sama dengan LM, panjang DA sama dengan MC. Jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan bangun JKLM adalah kongruen. Dinotasikan dengan ABCD dibaca kongruen dengan JKLM. Jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi dua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM tidak kongruen. Dinotasikan dengan ABCD dibaca tidak kongruen dengan JKLM. Ketika menyatakan dua bangun datar kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contoh A, B, C, D, J, K, L, M. Maka A bersesuaian dengan J, B dengan K, C dengan L, D dengan M. Atau B, A, D, C, berarti K, C, M, L. Atau C, D, A, B, L, M, J, K. Contoh, perhatikan. Menentukan sisi-sisi dan sudut yang bersesuaian. Segi 4 ABCD dan WXZZ pada gambar di bawah adalah kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut yang bersesuaian. Maka alternatif penyelesaiannya adalah AB itu bersesuaian dengan WX karena sudah diketahui kongruen. Kemudian BC bersesuaian dengan XZ, CD bersesuaian dengan ZZ, dan DA bersesuaian dengan ZW. Untuk sudut yang bersesuaian, sudut A bersesuaian dengan sudut W, sudut B bersesuaian dengan sudut X, sudut C bersesuaian dengan sudut Y, dan sudut D bersesuaian dengan sudut Z. Contoh 2. Manakah persegi di atas yang kongruen? Kita lihat ya, dua bangun dikatakan kongruen itu jika memenuhi dua syarat, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi yang memenuhi adalah A dan C. Kenapa? Karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh ketiga. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Ya. Jika panjang AB-nya 40, BC 21, RS 16, PS 15, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Jika besar sudut A 60, sudut B 40, berapakah besar sudut R dan sudut S? Selanjutnya, besar sudut A itu ditulis M besar sudut A seperti sudah dipelajari pada kelas 7 dan 8. Perhatikan alternatif penyelesaiannya. Karena sudut ABC, bangun ABCD itu kongruen dengan PQRS, maka panjang AB itu akan bersesuaian, ya, AB bersesuaian dengan PQ, sehingga ya, panjang PQ itu 40 cm. Panjang AD itu bersesuaian dengan PS, berarti AD 15 cm. Panjang DC bersesuaian dengan SR, maka panjang DC adalah 16 cm. Panjang QR itu bersesuaian dengan BC, maka panjang QR adalah 21 cm. Oke. Gitu juga untuk yang sudut ya.
untuk menentukan sudut besar sudut R dan sudut S, terlebih dahulu sudut-sudut yang bersesuaian. Berarti kita menentukan sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut B, sudut B bersesuaian dengan sudut Q, sudut C bersesuaian dengan sudut R, sudut D bersesuaian dengan sudut S. Maka besar sudutnya juga begitu, akan sama. Besar sudut A sama dengan sudut B, sudut M sama dengan sudut B, besar sudut B sama dengan besar sudut Q, besar sudut C sama dengan besar sudut R, dan besar sudut D sama dengan besar sudut S. Dengan demikian sudut A 60, maka besar sudut B 40 derajat. Oke, untuk mengetahui besar sudut R, berarti besar sudut R, sudut R ditambah sudut Q sama dengan 180. Karena sudut Q nya 40 derajat, maka sudut R nya 140. Untuk sudut S, ya, sudut S itu 180 dikurangi sudut P, sehingga sudut S ketemu 120 derajat. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk kekongruenan segitiga. Dua bangun, ya, segitiga dikatakan kongruen itu jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke. Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak, kita tidak perlu menguji semua pasangan sudut, ya, pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen itu jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Ketiga pasangan yang bersesuaian sama panjang biasa disebut dengan sisi-sisi-sisi. Jadi jika ada dua segitiga, semua sisinya sama panjang, ya, semua sisi yang bersesuaian sama panjang, maka segitiga tersebut pasti kongruen. Yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, biasa disebut sisi sudut sisi. Jadi kalau ada dua segitiga, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, maka dua segitiga tersebut pasti kongruen, dengan disebut aturan sisi sudut sisi. Kemudian yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, biasa disebut sudut sisi sudut. Jadi jika ada dua segitiga memiliki dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, maka kedua segitiga tersebut kongruen, disebut dengan aturan sudut sisi sudut. Yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, disebut aturan kriteria sudut-sudut sisi. Yang kelima, aturan khusus segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang, maka dia kongruen, maka segitiga tersebut kongruen. Jadi saya ulang, untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang, maka segitiga tersebut kongruen. Perhatikan contoh berikut. Buktikan bahwa segitiga ABCD itu kongruen dengan segitiga EDC. Untuk membuktikan segitiga AC sama dengan, berarti AC sama dengan EC, diketahui ada tanda sama. Kemudian besar sudut ACB itu sama dengan besar sudut ECD karena saling bertolak belakang. Kemudian besar sudut BC sama panjang sisi BC sama dengan panjang sisi DC, diketahui tanda sama, maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ADC berdasarkan kriteria
sisi sudut sisi. Kemudian B, perhatikan gambar segitiga PQRS dan segitiga RQS. Berdasarkan gambar diperoleh bahwa PQ itu sama dengan RQ, kemudian PS sama dengan RS, QS pada segitiga PQS itu sama dengan QS pada segitiga RQS, sehingga berimpit. Berdasarkan kriteria sisi, maka segitiga PQS itu kongruen dengan segitiga RQS. Sekarang yang perlu kalian cermati, apakah dua segitiga yang mempunyai 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang pasti kongruen? Yang kedua, apakah dua segitiga yang mempunyai 3 pasang sudut yang bersesuaian sama besar pasti kongruen? Yang ketiga, apakah dua segitiga yang mempunyai 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut yang bersesuaian sama besar pasti kongruen? Yang keempat, apakah dua segitiga yang mempunyai 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang pasti kongruen? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.